Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi bagaimana kabar semua? Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu tadi sebelum kita mulai. Jadi siapa yang bisa pimpin doanya? Silakan. Sebelum kita memulai kegiatan ini, baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Jadi terima kasih Bapak apresiasi kedatangan Anda sekalian untuk datang memenuhi panggilan kakak untuk melakukan proses konseling kelompok. Jadi sebelumnya sudah bapak kenal nama ini? Iya. Jadi bagus mungkin kalau perkenalan dulu nih supaya akrab. Mungkin mulai dari sini. Perkenalkan nama saya Anissa Nurhaliza dari kelas 8. Dengan musik. Perkenalkan nama saya Nabila Terusabila dari kelas 8 Bagi saya Perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat dari kelas 85. Ini saya. Perkenalkan nama saya dari kelas 4 dan ini saya itu tidur. Gitu. Perkenalkan nama saya Kapten Mahamuda dari kelas 86. Hobi saya belajar. Jadi bapak kenal nama semua ini. Iya. Coba ini siapa namanya? Nabila. Coba Nabila siapa namanya? Kita siapa namanya? Fatimah. Nah, kita mau ini. Jadi sebelum kita punya supaya tidak terlalu tegang, kita bermain games. Jadi ada yang punya saran games? Polisi bisa ditentukan nama-nama ini. Hewan. Oke, mulai. Polisi lalu lintas. Pangkatnya sebentar atas nama hewan. Dimulai Dari air. diakhiri oleh anjing. Rasa ada rumah ini, rasa ada rumah. Oh, jago jangan nih. Masa ada kesepakatan dulu. Apa rumahnya? Joget. I love dan juga Yang jualan kalau pakai uniform semua ganti itu. sudah mandi begitu. Jadi tadi tidak merasa tegang itu. Jadi tujuannya ada kalian dikumpulkan di sini untuk melakukan proses konseling dalam bentuk kelompok. Jadi nantinya adik-adik sekalian ini menceritakan apa permasalahannya pada kakak. Terus tenang bagi saya karena dalam proses konseling ini ada juga yang namanya asas yang harus kakak patuhi, yaitu asas kerahasiaan. Cerita semua ini tidak akan keluar, tidak akan bocor pada orang lain. Hanya kita berkenal yang tahu. Dan kakak juga minta kepada adik sekalian untuk senantiasa terbuka menceritakan permasalahan yang dialami. Bisa mengerti? Jadi sebentar itu adik sekalian menceritakan permasalahannya, terus temannya nanti yang kasih solusi. Dan sebentar juga kakak akan menggunakan teknik modeling simbolis dan juga berlaku yang nantinya di mana modeling simbolis itu nanti kakak akan memberikan video yang berkaitan dengan permasalahan adik-adik sekalian. Terus dalam video itu nantinya adik-adik sekalian itu
menyimpulkan apa yang didapat dari video tersebut. Terus dalam kontrak berlaku sebentar nantinya akan memberikan sebuah kertas, dan nantinya jika adik-adik sekalian berhasil melewati masalahnya, itu bisa memberikan reward kepada dirinya masing-masing. Dan jika tidak berhasil, maka akan diberikan punishment sesuai dengan kesepakatan adik-adik sekalian. Bisa mengerti? Sebelumnya ada yang sudah pernah ikut konseling kelompok itu? Belum ada yang ikut. Jadi konseling kelompok itu adalah konselor, di mana konselor membantu masalah adik sekalian, masalah individu dengan model kelompok. Jadi masalah itu semua kayak nah, jadi sebelumnya ada yang sudah pernah ikut konseling kelompok. Jadi kenapa kakak panggil di sini, karena kakak mendapat sebuah informasi dari temannya setelah melakukan observasi dan wawancara bahwa adik-adik sekalian ini memiliki permasalahan yang sama. Jadi nantinya itu dalam proses konseling kelompok ini nantinya kita akan mencari solusi bersama dalam mencari solusi dalam permasalahan yang adik-adik sekalian ini alami. Nah, melihat permasalahan semua dari ini sama, jadi kalian kumpulkan dalam satu tempat saja supaya sekalian selesai, dan bisa juga memberikan teman-teman yang lain bisa memberikan solusi dari satu orang teman kita. Ngerti? Nah, jadi dalam proses konseling ini, bagaimana jika kita menggunakan waktu selama kurang lebih 40 menit? Bisa? Bisa. Kalau begitu, apakah ada yang sekalian sudah siap untuk mengikuti proses konseling? Siap? Lebih semangat dong. Siap? Jadi sekali lagi nih, jadi tugas dan tanggung jawab itu jangan lupa menginformasikan permasalahan kepada kakak dan juga teman-teman sekalian, dan nantinya teman-teman sekalian ini memberikan solusi terhadap permasalahan teman yang lain. Ngerti? Nah, jadi baik, sesuai tadi yang telah kakak katakan asas keberhasilan, jadi mungkin kita akan melakukan ikrar terlebih dahulu nanti supaya kita akan melakukan ikrar terlebih dahulu ini. Semua letakkan tangannya di dada dan ikuti apa yang kakak katakan. Jadi, siap? Saya berjanji tidak akan membocorkan apapun yang saya dengar ataupun yang saya terima dalam proses konseling ini. Dan apabila saya terbukti melanggar perjanjian ini, maka saya siap dihukum sesuai dengan kesepakatan dalam kelompok ini. Jadi itu semua jadi jangan sampai semua yang kita dengar atau yang terima dalam proses konseling ini keluar, karena artinya kita akan menerima punishment sesuai dengan apa yang kita janjikan tadi. Ngerti? Jadi mungkin bisa nih siapa yang mau bertamu dengan permasalahan ini? Jadi saya sendiri melakukan seperti itu karena saya merasa risih karena itu bukan salah saya, sekali musik atau ganggu saya. Setiap waktu selalu diusik, selalu kita tetap dalam masalah kecil atau besar, itu pasti selalu saya yang diusik. Nah, karena dia juga posting foto di media sosial dengan foto yang itu membuat saya risih. Itu juga menjadi salah satu kenapa saya berkomentar yang buruk di postingannya dia. Jadi isi terus itu fotonya dia pakai filter yang terlalu tebal atau mencolok, jadi kayak saya itu merasa kayak aneh. Jadi kayak risih, jadi membuat di temannya di media sosial. Ada teman-teman yang lain? Kalau dari saya sendiri itu dikarenakan saya kan anak tunggal, jadi orang tua saya itu selalu mengharapkan yang terbaik dari saya. Sedangkan begitu
Jadi itu yang bikin saya lakukan kemudian jadi Jadi kayak iri sama temannya di yang lain. Coba ceritakan. Yang lain. Karena apa ya? Saya kesal. Sama karena bisa diceritakan dengan lebih Setiap saya bermain sama game, ada orang gitu tidak tahu cara main, tapi selalu dia saya kayak kalau nggak bermain kamu. jadi dibalas. Iya dibalas, padahal dia lebih di bawah saya. Jadi teman-teman yang lain bagaimana? dari saya Ada dari saya, ada teman dari situ yang prestasi daripada saya. Jadi bisa kakak simpulkan ya, jadi penyebab dari teman-teman sekalian ini melakukan cyberbullying kepada temannya rata-rata karena iri. Jadi bersama teman jadi merasa misi. Apa lagi? Nah, jadi mendengar permasalahan dari teman-teman semua, kita nantinya akan diskusi nih bagaimana kira-kira solusinya kan? Cyberbullying dari teman-teman ini bisa dikurangi atau bahkan bisa dihilangkan. Jadi kakak akan memberikan sebuah tontonan video dan nantinya dalam video ini kita bisa pelajari apa yang bisa kita bisa ambil hikmah atau pelajaran yang ada dalam video ini. Mungkin semua bisa menyimak nih, karena nantinya kakak akan menjadi orang untuk memberikan apa yang dia dapat dari video ini. Ngerti? Lanjut. Asan ku bilang biar nih. Yang tadi sudah upload dan dilihat ada temanya. Ya. Juga. Ya, silakan. Kan gitu. Orang ini melakukan cyberbullying. Apa yang dihubungkan orang? Jadi bisa mengerti. Jadi nih, pos.
Nah, jadi karena berhubung karena mau bilang di ada wifi, jadi kita gunakan alternatif yang lain. Kita pakai handphone saja. Jadi di semua kan? Iya. Nah, karena tadi tidak sampai dulu kan komennya, sedikit lagi dulu itu. Masuk apa lagi? Iya, masih di dulu. Nah itu bahayanya orang bully. Dia bisa hilang kesadarannya, bisa membunuh sampai membunuh jika sudah tidak bisa mengatur emosinya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ada satu orang yang bisa menentukan apa yang bisa didapat, apa yang didapat dari dia tadi. Kita lihat. Kalau menurut kesimpulanku, cyberbullying itu bisa jadi seseorang atau korbannya itu bisa berjualan apa kalau dipilih sama orang. Ya, betul. Jadi orang bisa dilihat sebagai pelaku. Ya. Kalau saudara Jamila, Kalau saya hampir mirip dengan jawabannya yang tadi. Misalnya kita bully orang itu kan bisa berdampak negatif ke orang tersebut, karena itu dia jadi depresi atau kehilangan kesehatannya, sampai itu bisa balik ke kita juga bahaya. ada yang lain yang ingin berpendapat?
Jadi kakak simpulkan ini, jadi inti dari video tersebut adalah jangan menganggap kita melakukan cyberbullying itu orang tidak merasa apa-apa, korbannya tidak merasa apa-apa. Korbannya itu bisa saja masih sabar, masih diam. Karena tadi contoh yang kakak tampilkan dalam video tersebut adalah bagaimana jika korbannya sudah melawan, bagaimana jika korbannya sudah kehilangan akal karena betul tadi dikatakan oleh Ibu, mungkin depresi, stres mendengar komentar, melihat komentar dari teman-temannya yang buruk, menilai videonya yang buruk, kehilangan akal sampai yang paling parah itu membunuh temannya seperti tadi dalam video. Jadi itu yang kakak simpulkan dari video tersebut. Nah mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan saran bagaimana perilaku temannya ini bisa dirubah. Ya, mungkin bisa teman-teman yang lain kasih sarannya untuk menghilangkan cyberbullying. Kalau dari saya untuk Fatima, mungkin Fatima bisa lebih giat lagi dalam usulnya supaya bahannya juga bisa kayak lebih terlihat kayak teman-teman yang lain. Sudah ada lagi orang yang sudah dibagikan ke teman-teman ekskul juga yang lain. Mungkin hanya itu saja. Ya Fatima, mungkin Fatima juga mau memberikan saran kepada teman-teman yang lain. Dari saya saran untuk Alif itu jangan terlalu dibawa saja, sekali lagi itu jangan sebagai hiburan. Jadi dari sarannya Fatima kepada Alif, jangan dianggap terlalu serius game karena tujuannya kita bermain game untuk hiburan lah, santai saja. Jadi mungkin Alif mungkin memberikan saran kepada teman yang lain. Mungkin saran untuk Pamela mungkin bicarakan saja sama orang yang jangan terlalu di kamu orang yang punya gayanya masing-masing. Ya, jadi orang itu punya saudaranya masing-masing. Tidak bisa ngasih pendapat seperti itu karena dia memang suka dan itu untuk dirinya sendiri. Mungkin kita saran kepada teman yang lain. Mungkin untuk ini bisa menjawab dari orang lain di sini juga atau membicarakan dalam persoalan agar tidak ada hal yang buruk yang terjadi. Mungkin saranku untuk Nabila bisa belajar giat lagi supaya bisa melawan hal itu mana yang satu karena tidak ada hal yang mustahil dan juga kalau ditekankan sama orang tuamu mungkin bisa juga berkoordinasi sama mereka kayak bilang kemampuan seseorang itu berbeda-beda dan tidak bisa dipaksakan dan pasti mereka juga mengerti dan mungkin semuanya mereka bakal menekan kau juga sudah melakukan yang terbaik. Intinya kesana untuk belajar itu masih belajar saja. Jangan lulus teman yang lain, fokus dan jadikan teman itu pas dan motivasi. Nabila mungkin bagaimana? Nabila? Sebelumnya bukan kata sarannya yang mau kasihkan ke saya tapi kalau misalnya ini kan juga giat belajar dan kayak saya sudah les misalnya sih kayak saya juga belajar di sekolah, belajar di rumah di tempat les tapi kalau dia tetap lampaui saya bagaimana kan kayak ibaratnya ini kan menciptakan seseorang itu berbeda-beda intinya lo sudah berusaha dan kalau memang nggak bisa terlampaui dia mungkin itu bukan aku atau bukan misi itu kamu buat lampaui dia mungkin bukan saat itu saatnya kamu lampaui dia mungkin di depannya kamu atau Teman yang lain mungkin punya juga saran kepada Nabila. Nah kalau saran dari Kak tadi, tidak apa-apa itu orang melampaui kita. Yang penting jangan kita emosi, jangan kita iri kepada dia karena setiap orang punya masanya masing-masing dan setiap masa punya orangnya masing-masing. Mungkin masa ini dia lebih unggul kan, tapi bisa saja ke depannya karena kita fokus belajar dan kita hilangkan itu perilaku yang sudah membuli orang di sosial media, kita bisa lebih fokus dan akhirnya kita bisa lebih sukses dari dia nantinya ke depannya. Jadi intinya jangan iri
karena setiap orang untuk punya jalannya masing-masing. Itu kalau saya. Dan mungkin semua sudah dapat solusi di temannya masing-masing. Sudah. Coba Ali, apa solusi yang didapatkan? Itu dari Fatima. Game itu tidak usah dianggap serius karena game itu dimainkan hanya untuk ya keseruan. Itu tadi sudah dapat bagi solusi dari permasalahan masing-masing. Nah, jadi setelah teman-teman memberikan solusi dari masing-masing teman yang lain, kakak akan memberikan kontrak berlaku kepada adik sekalian dan nantinya diisi ya, agar supaya ini bisa menjadi motivasi bagaimana kita bisa berubah ke depannya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih kita inginkan. Ngerti? Ngerti ya. Oke, semuanya silakan menulis kontrak berlaku. A few moments later. Dari dalam kontrak berlaku itu deh yang sekarang bagikan itu di sini itu di dalam mencakup apa yang kita inginkan dalam proses konseling ini. Kedua, apa usaha kita dalam mencapai yang kita inginkan dalam proses konseling ini. Yang ketiga, apa reward yang kita berikan kepada diri kita sendiri apabila kita sudah menyelesaikan permasalahan kita. Yang keempat, apa punishment yang kita akan berikan kepada diri sendiri jika kita tidak berhasil melakukannya. Paham semua nih? Nah, jika ada sekalian sudah menulis kontrak berlaku, mungkin ada sekalian bisa membacakan. Ada yang mau pertama? Ya, silakan. Baik, jadi saya Nabila pada tanggal 29 November 2023 menyatakan bahwa saya setuju hal-hal di bawah ini. Yang pertama, apa perubahan yang saya inginkan, yaitu menghilangkan perilaku saya sendiri yang saya lakukan. Yang kedua, usaha saya berhasil jika saya sudah berhasil berdamai dan meminta maaf kepada korban bullying saya. Yang ketiga, apabila saya berhasil, maka saya akan memberikan diri saya reward, yaitu berupa membeli hal-hal yang saya sukai. Dan yang terakhir, jika saya tidak berhasil, maka saya akan menambah waktu belajar saya 2 jam lebih lama dari sebelumnya. Yang lain? Saya atas nama ini pada tanggal 29 November tahun 2023 menyatakan bahwa saya setuju dengan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, menghilangkan perilaku saya berbullying yang saya lakukan. Yang kedua, usaha saya dikatakan berhasil jika saya tidak membuli orang lain lagi dan tidak mengambil perannya. Dan yang ketiga, apabila saya berhasil melakukannya, maka saya akan mengapresiasi dan memberikan hal-hal yang saya inginkan kepada diri saya sendiri. Dan yang terakhir, apabila saya tidak berhasil melakukannya, maka saya akan memberi sanksi kepada diri sendiri berupa isolasi diri dari orang lain. Yang lain? Silakan. Saya Kamila pada tanggal 29 November tahun 2023 menyatakan setuju hal-hal di bawah ini, yaitu menghilangkan perilaku cyberbullying yang saya lakukan, yaitu tidak membuli seseorang itu lagi. Usaha saya berhasil jika saya tidak membuli seseorang itu. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mengapresiasi diri saya sendiri. Dan jika saya tidak berhasil melakukannya, saya akan meminta HP saya dari orang tua saya selama beberapa bulan. Yang lain? Saya Alif pada tanggal 29 November tahun 2023 menyatakan saya setuju hal-hal di bawah ini. Pertama, saya tidak akan membuli lagi dan saya akan Alif pada tanggal 29 November tahun 2023 menyatakan saya setuju hal-hal di bawah ini. Pertama, saya tidak akan membuli lagi kepada orang-orang. Dan kedua, saya akan memberikan reward apabila saya tidak membuli lagi, yaitu saya akan memberi makanan-makanan yang saya sukai. Dan ketiga, jika saya masih tetap membuli, saya akan memberikan handphone saya kepada orang tua saya selama seminggu. Saya tidak akan memberikan itu.
Saya Fatima pada tanggal 29 November 2023 menyatakan saya setuju hal-hal di bawah ini, yaitu menghilangkan perilaku cyberbullying yang saya lakukan, dan usaha saya dikatakan berhasil jika saya sudah berhasil, terutamanya meminta maaf kepada pelaku cyberbullying, dan apabila saya berhasil melakukannya maka saya akan memberikan diri saya debit, dan jika saya tidak berhasil melakukannya maka saya akan memaksa diri saya untuk berkembang lebih dekat dari sebelumnya. Nah, jadi setelah kita menuliskan permintaan formulir, selanjutnya kakak akan membagikan KBD kepada adik sekalian untuk dijawab dan dikumpul paling lambat besok di. Nah, jadi karena kegiatan kita sudah hampir atau waktunya sudah berhenti, karena dikarenakan pada kesempatan awal hanya 40 menit dan kita sudah berada di 40 menit, jadi kita mungkin bisa akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jadi mungkin ada satu orang yang bisa menyimpulkan. Nah, jadi mungkin dari sekalian bisa satu orang untuk menyimpulkan apa kegiatan kita, inti dari kegiatan kita yang kita lakukan pada hari ini. Jadi kegiatan kita kali ini tentukannya kita di sini adalah untuk membahas atau mencari solusi dari permasalahan yang kita alami masing-masing. Dan setelah tempat solusinya itu kita sendiri diberikan sedikit motivasi atau sanksi agar kiranya kita tidak melakukan hal-hal itu. Nah, ini kakak ulangi jadi kesimpulan kenapa ada semua dikumpulkan, karena melihat permasalahan yang ada ini lakukan itu hampir sama nih tentang cyberbullying. Jadi makanya kakak kumpulkan agar supaya nantinya teman-teman itu bisa mendapat solusi dari kakak dan juga teman-teman yang lain agar kita bisa berdiskusi tentang permasalahan kita ini. Mungkin itu kesimpulan dari kita dan kesimpulan dari kegiatan ini. Selanjutnya untuk menutup waktu, menutup kegiatan kita pada hari ini, karena kita berdoa di awal sebelum memulai, barangkali baiknya kita menutup kegiatan ini dengan berdoa pula. Saya silakan kepada Anda. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini, marilah kita berdoa untuk itu. Doa dimulai. Terima kasih. Sekali lagi kakak dokter makasih pada anda sekalian karena sudah mau datang ke tempat ini untuk melakukan proses konseling untuk memulai panggilan kakak, dan nantinya jika ada permasalahan yang lain lagi bisa dibicarakan dengan kakak dan kita bisa berkumpul dan bertemu lagi dalam tempat yang dan suasana seperti ini. Jadi mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.